Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan eh, pembicara pada pagi hari ini yang telah menghadiri webinar dengan tema perencanaan strategis pada startup terpopuler di Indonesia yaitu startup Orange Shopee. Nah, pada pagi hari ini kelihatan banget teman-teman partisipan pada semangat banget buat mencari ilmunya dari pembicara kece kita, dari pembicara keren kita, yaitu Mbak Alvina Davita. Selamat pagi, Mbak Alvina Davita. Selamat pagi Mbak Zara Jihan. Terima kasih loh udah mau jadi moderator pada seminar nasional ini. Terima kasih kembali, Mbak Alvina. Mbak Alvina, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa gitu ya kan. Kan mau menjadi pembicara gitu kita harus berjiwa luar biasa gitu semangatnya. Aduh, mantap nih teman-teman. Semangat pembicara kita pada pagi hari ini 45 banget. Jadi atensi teman-teman juga harus semangat 45 ya, biar insight yang disampaikan oleh Mbak Alvina itu bisa bermanfaat nih buat kita semua. Nah, Mbak Alvina, apa sudah siap nih untuk sharing, berbagi ilmu yang Mbak Alvina punya nih ke teman-teman? Siap banget dong dengan Oke. ilmu-ilmu yang sudah terkumpul gitu ya kan. Siap gitu memberikan insight baru gitu ya kan Mbak Azara Jihan. Betul, Mbak Alvina. Kalau begitu, karena pembicara keren kita udah siap untuk berbagi materinya ke teman-teman, eh, saya langsung persilahkan Mbak Alvina untuk memulai memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Alvina. Baik, terima kasih Mbak Zara Zihan atas waktu dan tempatnya. Saya sebagai pembicara pada pagi hari ini izin menyampaikan materi dan ilmu untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, izin share screen ya Mbak Zara Jihan. Silakan Mbak Alvina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya ya panitia Seminar Nasional Sistem Pengendalian Manajemen atas kepercayaannya untuk mengundang saya sebagai pembicara untuk pada pagi hari ini gitu. Saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan teman-teman semuanya nih. Nama saya Vina Davita Fernandi. Sekarang aktif kuliah di UNS, tapi teman-teman biasa kenal Universitas 11 Maret gitu. Berada di Solo, teman-teman. Nanti kalau teman-teman main ke Solo gitu, bisa menghubungi saya gitu. Mbak mau dong diajakin keliling Solo gitu, boleh. Nanti aku jadi tour guide kalian gitu, boleh. Oke. Nah, makanan-makanan di Solo juga enak-enak, teman-teman, murah gitu ya. Mahasiswa kan carinya yang murah ya. Nah, ini Solo itu kota makanan ya bisa dibilang termurah gitu untuk kalangan mahasiswa ya. Oke, langsung masuk saja di paparan materi yang sudah saya siapkan dengan penuh semangat gitu. Oke, judul materi saya pada pagi hari ini yaitu perencanaan strategis pada startup terpopuler di Indonesia yaitu startup Shopee. Kenapa saya tulis orange di sini? Karena Shopee itu dikenal dengan toko orange gitu, orange, toko orange atau toko orange gitu ya. Karena aplikasinya terus logonya itu didominasi dengan warna orange ya teman-teman. Jadi para masyarakat di Indonesia khususnya mengenalnya dengan toko orange gitu.
Baik, selanjutnya oke, perkenalkan lagi, nama saya tadi Alvina Davita Fernandi. NIM saya kalau di UNS itu F03190111 ya teman-teman, jurusan saya S1 Akuntansi, Universitas 11 Maret, angkatan 2019 teman-teman. Alhamdulillah masih muda gitu ya. Oke, masuk ke table of content saya nanti, apa saja yang saya akan jelaskan di materi pada malam hari ini gitu. Yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, di perencanaan strategis itu saya akan menjelaskan nih tentang apa itu perencanaan strategis. Nah, yang kedua, konten saya yang kedua yaitu manfaat dan keterbatasan. Nah, di konten manfaat dan keterbatasan ini itu saya akan menjelaskan manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis gitu, teman-teman. Nah, untuk konten konten yang ketiga yaitu Shopee. Nah, di Shopee ini, konten Shopee ini, saya akan menjelaskan tentang e-commerce Shopee atau toko orange itu tadi ya. Oke, untuk yang keempat, yaitu kontennya perencanaan strategi Shopee. Nah, tentang penjelasan apa saja rencana strategis yang digunakan Shopee untuk berkembang gitu ya teman-teman. Untuk konten yang kelima itu ada faktor perkembangan Shopee. Kita jadi mengetahui nih apa saja faktor dari perkembangan Shopee itu gitu. Jadi kita bisa tahu nih, apa itu perencanaan strategis, terus manfaat dan keterbatasannya, dan kita lebih tahu mendalam nih apa itu Shopee, apa saja faktor perkembangan yang bisa membuat Shopee itu berkembang gitu. Terus, perencanaan strategis apa saja yang dimiliki Shopee gitu ya, hingga sekarang, menjadi dikenal oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia khususnya gitu. Oke, kita masuk ke perencanaan strategis dulu ya teman-teman, konten yang pertama. Nah, di konten yang pertama ini yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut selama beberapa tahun ke depan. Nah, di beberapa perusahaan ya teman-teman, itu pasti ada perencanaan strategis nih, karena mereka harus mengikuti proses gitu untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya gitu. Apakah itu akan membuat berkembang di suatu perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Terus anggarannya berapa agar kita tuh bisa mengalokasikan anggaran sesuai program-program kerja yang akan dilaksanakan di perusahaan atau organisasi itu gitu. Nah, karakteristik dari perencanaan strategis itu ada dua teman-teman. Nah, yaitu yang pertama ada formulasi strategis, yaitu tentang proses untuk memutuskan strategi baru. Misal nih teman-teman, perusahaan tersebut akan memproduksi minuman terbaru gitu yang sebelumnya belum dikenali oleh masyarakat. Nah, di formulasi strategis itu kan proses untuk memutuskan strategi baru ya, teman-teman. Jadi, manajer yang menangani produksi, minuman terbaru itu, mereka harus memutuskan strategi baru apa untuk menggencarkan minuman terbaru itu, teman-teman, produk minuman terbaru itu. Gitu. Jadi yang dilihat dari formulasi strategis itu adalah prosesnya, bagaimana untuk memutuskan strategi baru gitu. Nah, yang kedua ada perencanaan strategis yang teman-teman. Nah, untuk perencanaan strategis itu intinya adalah proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi baru. Ini bisa dibilang kayak turun ke lapangannya gitu, bagaimana proses produksinya agar bisa menjalankan strategi yang sudah dibuat pada formulasi strategis itu, teman-teman. Gitu. Jadi,
Misal kalau tadi kan bagaimana menggencarkan produk minuman terbaru itu. Nah, di perencanaan strategisnya itu kita menyimpulkan bagaimana untuk menggencarkannya itu dengan iklan. Iklannya bisa di konten kreator yang saat ini sedang gencar seperti di TikTok, terus Instagram, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ada manfaat perencanaan strategis nih teman-teman. Di manfaat perencanaan strategis ini yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, di perencanaan strategis itu ada manfaatnya teman-teman. Yang pertama adalah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja ini untuk mengembangkan anggaran teman-teman. Karena jika pekerjaan itu nggak ada kerangkanya, kita itu nggak bisa tuh mengembangkan anggaran perusahaan atau organisasi. Ketika ada apa sudah ada kerangka kerjaan gitu ya, kita akan bisa menaruh anggaran itu ke pekerjaan mana gitu. Jadi anggaran itu tidak sia-sia atau tidak bisa dikorupsi misal sama manajer atau bagian tertentu gitu. Jadi kayak sudah tertata gitu anggarannya teman-teman. Oke, kemudian ada alat pengembangan manajemen. Nah, di manfaat perencanaan strategis itu kan untuk alat pengembangan manajemen. Ketika ada perencanaan strategis, manajemen itu akan berkembang, teman-teman. Karena mereka harus berpikir itu manajernya terutama. Manajemen kan berkaitan dengan manajer ya. Manajer itu mereka harus berpikir ketika ada perencanaan strategis, berpikir bagaimana mengembangkan perusahaan atau organisasi atau produk yang akan dibuat gitu. Jadi mau tidak mau manajemen itu sebagai alat pengembangan manajemen si perencanaan strategis tersebut gitu teman-teman. Oke, yang ketiga ada mekanisme yang memaksa manajemen berpikir panjang. Seperti yang sudah saya jelaskan di manfaat pengembangan manajemen, sudah terbukti ya bahwa mau tidak mau manajer itu harus berpikir panjang, berpikir luas, bagaimana perusahaan itu akan berkembang terus dan menerus hingga nanti bisa membuka lapangan kerja baru, terus mengembangkan produk-produk yang lain gitu teman-teman. Oke, yang keempat ada alat. Nah, alat untuk menyatukan para manajer dengan strategi korporasi gitu. Kenapa bisa dibilang alat untuk menyatukan para manajer dengan strategi korporasi? Karena dengan adanya perencanaan strategis itu tadi, para manajer dapat berpikir satu sama lain dan berkumpul sehingga bisa bersatu agar bisa menyatukan menjadi strategi korporasi gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kan ada manfaat ya teman-teman. Selain ada manfaat, otomatis kita ada keterbatasan atau kelemahan, bisa dibilang seperti itu. Nah, keterbatasan atau kelemahan dari perencanaan strategis itu ada 3 yang teman-teman ya. Yang pertama itu ada bahaya perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa memikirkan strategis gitu teman-teman. Nah, karena ada perencanaan strategis ini, itu bahaya pada perencanaan yang berakhir menjadi pengisian formulir. Misal pengisian formulirnya tidak sesuai gitu dengan ketentuan dari perusahaan gitu. Nah, birokrasinya juga mungkin menjadi berantakan gitu. Nah, kemudian ada tanpa pemikiran strategis karena mungkin ada perencanaan strategis yang terburu-buru. Jadi pemikirannya itu kurang strategis untuk menyimpulkan perencanaan strategis itu tadi gitu teman-teman. Nah, yang kedua, ada sebuah organisasi bisa saja membuat departemen perencanaan strategis yang besar namun mendelegasikan persiapan rencana strategis pada staf departemennya gitu. Nah, yang ketiga ada perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal.
Karena tadi manfaatnya kan bisa membuat eee, perusahaan itu menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Karena lebih baik itu tadi, otomatis kita harus merencanakan kan, perusahaan itu akan dibawa kemana gitu. Nah, berpikir untuk merencanakan itu kan perlu waktu ya teman-teman untuk, membuat strategis, membuat perencanaan itu menjadi benar-benar nyata gitu, benar-benar strategis gitu. Nah, selain itu kan juga perlu uang untuk, observasi gitu, meneliti apakah perencanaan strategis itu baik untuk perusahaan atau organisasi kita gitu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke acara inti ya, bukan acara inti, maksudnya materi inti ya teman-teman. Oke, masuk ke materi inti yaitu perencanaan strategis pada perusahaan Shopee gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Perusahaan Shopee ya teman-teman. Perusahaan Shopee itu merupakan situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki oleh Sea Limit atau biasa disebut Genara teman-teman ya. Kalau nggak tahu Sea Limit gitu. Nah, terpusat di kantor Singapura. Pusatnya di Singapura, namun dimiliki oleh Limit gitu. Nah, cabang Shopee di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 2015, teman-teman. Namun bukan hanya di Indonesia saja, ada di beberapa negara lainnya seperti Thailand gitu. Namun di 2019 itu di Meksiko sepertinya itu pertama kali ada Shopee-nya gitu. Negara di Amerika Selatan pertama yang dikunjungi oleh Shopee gitu, teman-teman. Namun di 2015 itu di Indonesia Shopee itu belum terkenal dan belum banyak orang yang tahu seperti saat ini ya, teman-teman. Karena mungkin ada beberapa faktor seperti iklannya kurang kencang atau hal yang lainnya gitu ya. Namun hingga saat ini Shopee sudah hampir menjadi platform belanja nomor satu di Indonesia gitu. Benar seperti perkataan saya tadi ya teman-teman. Otomatis teman-teman juga udah pernah berbelanja langsung di Shopee ya teman-teman. Sekadar untuk belanja pakaian, belanja pisau, panci gitu. Mesti kalian sudah pernah merasakannya dan sudah merasakan manfaat dari aplikasi Shopee ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada perencanaan strategi Shopee di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 ini ya teman-teman, ada beberapa perencanaan strategi Shopee utamanya untuk berselancar di negara orang gitu ya. Oke, yang pertama itu ada memperbaiki kualitas layanan, teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi di tahun 2015 ya, teman-teman, Shopee itu belum terkenal di Indonesia. Sepengetahuan saya, layanan Shopee di tahun 2015 itu belum terlalu mudah atau fleksibel digunakan para eh, pengguna aplikasi Shopee gitu. Jadi di tahun 2017 perencanaan strategi Shopee itu ada memperbaiki kualitas layanan itu tadi teman-teman. Nah, yang kedua ada menambahkan metode barang yang ada. Nah, menambahkan metode barang yang ada itu di tahun 2015 itu belum ada COD, teman-teman. Nah, di tahun 2017 ini diperbaiki dengan mengadakan sistem COD atau pengantaran barang langsung di tempat dan dibayar di tempat gitu, teman-teman. Cash on delivery itu kepanjangan dari COD gitu. Jadi perencanaan strategi Shopee di tahun 2017 itu menambahkan metode barang yang ada yaitu COD itu tadi gitu. Yang ketiga ada kerjasama dengan brand-brand besar. Nah,
kemungkinan yang di tahun 2015 tadi, kenapa Shopee belum berselancar luas di pasar Indonesia, itu karena dia belum eh, ada kerjasama dengan brand-brand besar, terutama di Indonesia gitu, teman-teman. Di tahun 2017 ini, karena Shopee sudah merencanakan dengan strategis, mereka harus kerjasama dengan brand-brand besar, hingga saat ini mereka sangat bagus dan sangat dikenal oleh para konsumen di Indonesia, teman-teman ya. Kalau saya lihat itu brand-brand besar, khususnya makanan dan minuman itu seperti Solaritat, teman-teman. Nah, terus ada Janji Jiwa, terus ada Indomaret yang Coffee Point itu, teman-teman. Itu termasuk kerjasama dengan brand-brand besar Shopee gitu, karena mengadakan kayak kupon-kupon belanja seperti itu. Terus yang keempat itu ada mempermudah mekanisme pendaftaran penjual dan pembeli. Bukan hanya penjual dan pembeli saja ya teman-teman, terutama itu untuk pendaftaran akun lah ya, akun. Mempermudah mekanisme pendaftaran akun baik penjual maupun pembeli. Nah, ada di beberapa aplikasi, terutama e-commerce gitu ya, belum sebaik Shopee untuk sekarang gitu. Cara mendaftarnya dengan cepat, mudah, kayak gitu. Itu adalah dari perencanaan strategis di tahun 2017, teman-teman. Bisa kita rasakan hasilnya sekarang gitu ya. Kalian bisa mendaftarkan produk-produk kalian sebagai penjual itu di Shopee, teman-teman, karena mekanisme pendaftarannya sekarang sudah dipermudah gitu. Oke, selanjutnya ada perencanaan strategi Shopee di tahun 2021, teman-teman. Yang pertama itu ada pergerakan digitalisasi online shop semakin maju. Kita bisa lihat banyak aplikasi e-commerce sekarang di Indonesia yang merajalela. Selain Shopee, kita bisa kenal Tokopedia, teman-teman. Atau Tokopedia itu biasa dikenal dengan toko ijo gitu. Nah, terus ada Zalora, terus ada JDID, ada Sosiola gitu ya, teman-teman. Banyak. Kalian bisa menggunakan e-commerce lain untuk berbelanja. Namun saya saat ini sedang membahas Shopee ya, teman-teman. Karena pergerakan digitalisasi online shop semakin maju, orang-orang lebih banyak menjajakan baju-baju mereka di online shop gitu ya. Makanya Shopee semakin menggencarkan kemudahan-kemudahannya dengan memberikan kupon seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi pergerakan digitalisasi online shop semakin maju, Shopee datang untuk memperbaiki berbagai situs-situs Shopee agar lebih baik digunakan untuk penjual dan pembeli gitu. Yang kedua ada pendekatan kepada para UMKM, teman-teman. Nah, di beberapa artikel yang sudah saya baca gitu ya, Shopee ini semakin mendekatkan dirinya kepada para UMKM, itu dengan menjajakan usaha-usaha mereka dengan iklan-iklan di Shopee, dengan kupon-kupon yang diberikan Shopee untuk digunakan para konsumen agar bisa membeli usaha-usaha UMKM mereka gitu. Selain itu juga UMKM dipermudah untuk mendaftarkan dirinya di Shopee gitu, menjajakan usahanya di aplikasi Shopee gitu, agar jangkauan orang yang beli itu semakin banyak gitu, teman-teman. Coba kalian bisa searching langsung UMKM yang kalian kenal gitu ya di Shopee pasti ada gitu. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan aplikasi Shopee. Sudah kalian bisa lihat ya teman-teman, berbagai aplikasi Shopee sudah ada di sana. Yang sekarang ini gencar itu ada games-nya, teman-teman. Games-nya itu sangat seru, kualitas layanan aplikasi Shopee itu semakin maju intinya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di aplikasi Shopee kalian, bisa kalian download sendiri kalau belum punya ya, teman-teman. Oke. Yang
Hampir selesai, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan fasilitas aplikasi Shopee saat ini gitu. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, itu ada games ya teman-teman, aplikasi games di Shopee. Nah, aplikasi games di Shopee ini intinya untuk menghibur para pengguna aplikasi Shopee, teman-teman. Ketika kalian penat untuk berbelanja, ketika kalian belum punya uang untuk check out berbelanja gitu ya, kalian bisa menggunakan aplikasi di Shopee, yaitu aplikasi games, untuk menghibur diri kalian gitu, agar kalian terhindar dari godaan-godaan berbelanja di Shopee gitu. Kalian bisa menggunakan aplikasi games-nya gitu ya. Jika kalian juga penat belajar gitu ya, bisalah sesekali membuka aplikasi games di Shopee gitu. Terus ada Shopee Pay dan Shopee Pay Later, teman-teman. Kalian mesti sudah tahu dan sudah kenal apa itu Shopee Pay, apa itu Shopee Pay Later gitu ya. Nah, Shopee Pay dan Shopee Pay Later itu sebagai pengganti uang tunai di aplikasi Shopee, teman-teman. Salah satu alat untuk pengganti uang tunai ya, teman-teman, itu ada Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Nah, untuk Shopee Pay Later sendiri ya, teman-teman, itu seperti kredit sistemnya, teman-teman. Ketika kalian meminjam di Shopee Pay Later khususnya 5 juta, kalian juga harus membayar dengan bunganya, teman-teman, gitu. Jika kalian yang belum tahu gitu ya, saya kasih sedikit insight baru gitu. Terus kalau Shopee Pay, itu Shopee Pay tidak seperti Shopee Pay Later. Shopee Pay itu intinya dompet kita yang ada di Shopee gitu. Kita bisa top up berapapun yang kita mau gitu. Terus ada Shopee Food. Nah, Shopee Food ini teman-teman adalah layanan Shopee yang terbaru, teman-teman. Nah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam bidang delivery makanan dan minuman. Nah, di Shopee Food ini itu baru di tahun 2021 munculnya. Itu dikarenakan ya mungkin ya ingin menyaingi beberapa perusahaan yang menyediakan layanan delivery makanan dan minuman gitu, teman-teman. Oke, fasilitas aplikasi Shopee saat ini juga ada Shopee Pulsa, tagihan, dan hiburan. Di bagian aplikasi ini itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi dalam hal pembelian pulsa dan lain-lain. Jika kalian semua bisa mau membeli pulsa gitu ya, kalian juga bisa di Shopee gitu. Terus misal kalian mau beli data seluler gitu, membayar tagihan listrik atau tagihan BPJS gitu, bisa di Shopee, teman-teman, ada layanannya gitu. Kemudian ada Shopee Mall, teman-teman. Nah, di Shopee Mall ini itu layanannya khususnya barang-barang yang benar-benar itu asli gitu, teman-teman, bukan KW gitu di Shopee Mall ini. Memang harganya agak mahal, tapi emang harganya itu sesuai dengan produk, yaitu produk-produk yang asli di Shopee Mall. Kemudian ada koin Shopee, teman-teman. Ketika kalian membeli barang di Shopee dan itu ada cashback-nya, nah itu masuk ke koin Shopee, teman-teman. Nah, di koin Shopee itu bisa digunakan untuk menukar uang kalian dengan itu, gitu, teman-teman. Bisa menjadi potongan, teman-teman, gitu ya. Terus jadi perkembangan Shopee, teman-teman. Nah, perkembangan Shopee saat ini itu adalah mampu mengadakan festival terbesar di jenjang e-commerce, yaitu Shopee 12.12 Birthday Sale, teman-teman. Sudah kalian menikmati ya sekarang ya apa keunggulan Shopee, perkembangan Shopee saat ini, yaitu mampu mengadakan festival terbesar di jenjang e-commerce, bukan hanya Shopee 12.12, tapi ada Shopee 11.11, Shopee 10.10, ya intinya tentang birthday sale-nya Shopee gitu ya, teman-teman. Tapi di puncaknya itu 12.12, teman-teman. Kalian bisa menikmati berbagai kupon-kupon gratis ongkir, kupon makanan-makanan atau minuman-minuman, kupon
suatu toko di Shopee gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua perkembangan Shopee itu ada mampu menjadi e-commerce terpopuler di peringkat pertama di Indonesia khususnya teman-teman. Karena kalian sudah merasakan sendiri apa keunggulan dari layanan Shopee ya teman-teman. Begitu populernya di Indonesia, walaupun ada beberapa pesaing di belakangnya, Shopee tetap berada di peringkat pertama gitu, hampir di peringkat pertama. Oke, yang ketiga ada mampu membuat Shopee Food untuk bersaing dengan e-commerce food lainnya gitu. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, Shopee Food itu baru ada di sekitar 2021 ini, gunanya untuk bersaing dengan e-commerce food lainnya seperti GrabFood, Gojek Food itu ya. Teman-teman bisa merasakan sendiri gitu ya keunggulannya di Shopee Food, di aplikasi Shopee gitu. Nah, untuk faktor pengembangan Shopee itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada iklan atau promosi yang kreatif gitu. Iklan atau promosi yang kreatif ya teman-teman. Kalian sudah mengetahui sendiri iklan atau promosi Shopee yang kreatif, begitu kreatif dengan kolaborasi dengan Tukul Arwana, berkolaborasi dengan artis-artis di Indonesia gitu ya, sehingga Shopee dikenal sebagai e-commerce yang gencar untuk promosi. Terus yang kedua ada aplikasi yang fleksibel dan mudah gitu teman-teman. Sudah kalian rasakan sendiri ya aplikasi Shopee itu mudah digunakan untuk pengguna gitu teman-teman. Aplikasi yang mudah digunakan para pengguna membuat mereka tertarik untuk menerapkannya gitu. Kemudian ada gratis ongkos kirim gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada di waktu-waktu tertentu Shopee itu mengadakan gratis ongkir gitu ya teman-teman, atau gratis ongkos kirim. Dengan adanya fitur gratis ongkir, para pengguna Shopee lebih semangat untuk belanja, lebih tertarik untuk belanja karena tidak usah membayar ongkos kirim gitu istilahnya. Yang terakhir ada terus melakukan inovasi layanan. Banyak layanan tambahan untuk para pengguna Shopee agar tidak bosan untuk menggunakan aplikasi Shopee seperti games yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya. Salam semangat dan sehat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditampung dulu. Saya kembalikan kepada moderator cantik kita, yaitu Mbak Azahra Jihan. Silahkan Mbak Azahra Jihan. Wah, mantap, keren banget pemaparan materi dari pembicara kita, Mbak Alvina, yaitu mengenai perencanaan strategi yang dimiliki Shopee sampai akhirnya Shopee itu bisa se-booming dan sebesar ini. Dan ternyata tadi tuh strategi-strategi yang digunakan Shopee nggak cuma satu dua ya, ternyata banyak banget, mulai dari fitur-fitur aplikasinya, mulai dari cara pemasarannya, cara pembayarannya. Ternyata Shopee melakukan strategi sebanyak itu. Terima kasih Mbak Alvina, pemaparannya sangat bermanfaat banget dan benar-benar ngasih info-info terbaru mengenai Shopee juga nih. Keren, mantap. Oke, karena Mbak Alvina sebagai pembicara telah memaparkan materinya, nah kita akan ngasih teman-teman ruang buat diskusi nih bareng Mbak Alvina. Jadi kalau teman-teman nih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mbak Alvina, boleh langsung raise hand dan on mic dan menyampaikan pertanyaannya ke pembicara kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk Mbak Fatimah, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Azahra atas waktunya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, selamat pagi Mbak Alvina. Sangat senang untuk bisa mendengarkan berbagi ilmu dari Mbak Alvina kepada kami di hari ini. Nah, saya Fatimah dari UGM mau bertanya Mbak.
Sebelumnya mohon maaf ya Mbak, nggak bisa on cam karena ada kendala sinyal. Nah, mau bertanya, di era yang modern saat ini, menurut Mbak Alvina, bagaimana sih prospek Shopee ke depannya? Dan apakah akan menurun dari perkembangannya yang sekarang ini? Karena kan kita tahu ya, kemarin itu sempat ada juga manajer dari startup yang besar juga, nggak kalah besarnya sama Shopee dengan startup lainnya. Nah, itu kan adanya kemungkinan-kemungkinan yang muncul juga. Bisnis sekarang itu kan kompetitif banget dan apa ya, ya semakin banyak gitu loh inovasi dan kreativitas dari para pegiatnya kayak gitu. Itu kan nggak menutup kemungkinan untuk mereka semakin berinovasi. Nah, apa sih kira-kira pengaruhnya kepada Shopee seperti itu? Apakah Shopee ini akan bisa menurun dari perkembangannya yang saat ini, dan bagaimana kira-kira perkembangan Shopee di masa depan, seperti itu. Terima kasih Mbak Alvina. Baik, wah keren banget pertanyaannya Mbak Fatima ini ya. Mbak Alvina, gimana nih, mau langsung dibahas aja oleh Mbak Alvina atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Sepertinya sudah jam mau selesai nih ya Mbak. Langsung aja, boleh Mbak Azhara? Boleh, silakan dijawab Baik, pertanyaan terima dari Mbak kasih Fatima, Mbak Alvina. moderator cantik. Oke, terima kasih Mbak Fatima dari UGM sudah mau bertanya pada acara pagi hari ini. Baik, pertanyaannya sangat baik sekali, bagus sekali gitu ya. Bagaimana prospek atau perkembangan dari Shopee ke depannya? Bakalan kalah atau enggak nih sama e-commerce lain gitu ya atau startup lain gitu yang sama gitu menjajakannya gitu ya. Oke, baik. Dari ilmu-ilmu gitu yang sudah saya pelajari gitu ya Mbak Fatimah, karena Shopee ini cukup kuat gitu ya di bidang startup, online shop lah ya intinya, startup online shop atau toko online itu tadi. Dengan kekuatan Shopee yang sudah merajalela di Indonesia saat ini, sepertinya ya perkembangan di tahun-tahun berikutnya itu akan lebih baik dan stabil gitu ya, berkembang walaupun stabil, tetap berkembang dengan pelan-pelan gitu ya, tidak tidak langsung terjun ke atas gitu ya, tapi stabil, berjalan pelan-pelan gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena, sudah terlihat gitu ya dari perencanaan strategis yang sudah saya bahas tadi ya Mbak Fatimah, itu, berbagai perencanaan strategis yang sudah disiapkan Shopee dari tahun ke tahun itu tuh sangat kuat gitu ya. Mmm, dengan layanan-layanan juga dari Shopee itu bisa menghibur konsumen, pelanggan, pengguna aplikasi Shopee, sehingga para konsumen dan pelanggan itu mereka tidak bosan gitu menggunakan Shopee, karena Shopee terus berkembang dengan aplikasinya yang terbaru gitu, Mbak Fatimah. Tidak kalah lah dengan yang e-commerce lain itu yang sudah merger dengan perusahaan besar juga gitu ya kan. Gitu, Mbak Fatimah, semoga menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya, keren banget ini mahasiswa UGM ya Mbak, keren banget. Semoga menjawab ya Mbak Fatimah. Terima kasih Mbak Zara Jihan, aku kembalikan. Iya, baik Mbak Alvina, jawabannya juga nggak kalah keren kok. Nah, buat Mbak Fatimah, apakah ada tanggapan nih dari pemaparan jawaban Mbak Alvina? Sudah sangat jelas sih Mbak Zara. Terima kasih Mbak Alvina atas jawabannya. Sukses selalu, Kak. Baik, terima kasih Mbak Manda tanggapannya. Nah, teman-teman, karena waktu yang terbatas, jadi diskusi kali ini saya cukupkan. Dan untuk Mbak Alvina, apakah ada closing statement untuk mengakhiri acara yang luar biasa pada pagi hari ini?
Oke, boleh Mbak Zara Jihan Silakan Mbak Vina. izinkan untuk closing statement ya teman-teman dan Mbak Zara Jihan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan seminar nasional pada pagi hari ini dengan semangat 45, dengan bahagia tentunya gitu. Mohon maaf jika saya sebagai pembicara pada pagi hari ini banyak salah kata, banyak kekurangan, ilmu yang saya berikan belum luas seperti dosen-dosen atau pakar ilmu lainnya gitu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih panitia atas penyelenggaraan seminar nasional kali ini. Terima kasih Mbak Moderator telah memoderatori acara pada malam hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu, diberi bahagia selalu, sukses selalu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vina atas closing statement-nya. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Mbak Vina dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Mbak Vina juga selalu sukses, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke. Dan untuk teman-teman nih yang sudah ikut berpartisipasi dari awal acara tadi sampai saat ini dan semangatnya masih ada, terima kasih banyak atas atensi kalian. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas atensi kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zara Jihan.